Oke, biasanya kalau saham-saham yang anti krisis itu adalah saham-saham yang dia punya, revenue dan earning itu relatif stabil dan juga harganya Mhm. juga stabil ya. Orang biasa 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 tuh sebut adalah saham-saham yang defensif atau dia biasa punya beta satu atau sama pergerakannya itu sama dengan pergerakan IHSG. Itu kalau saham-saham yang masuk kriteria seperti itu mungkin saya bisa sebutkan ada 3 sektor sih yang biasanya orang sebut itu adalah Mhm. sektor yang berhubungan dengan, sektor yang defensif. Itu adalah contohnya seperti, terutama consumer yang non cyclical ya, yang Mhm. berhubungan dengan F&B atau, dia jual barang-barang home personal care. Ada juga, saham telekomunikasi juga saya bisa lihat itu adalah saham yang anti krisis juga. Karena, consumer dan telco itu apapun keadaannya orang akan tetap, gunakan. Contohnya kayak Telkom, separah-parahnya terjadinya krisis, orang akan tetap pakai telepon, orang akan tetap pakai internet. Seperti yang kita lihat waktu di tahun lalu ya, kita Mhm. nggak ada kegiatan apa-apa, Telkom malah, performanya cukup bagus karena, aktivitas, orang pakai internet naik. Kemudian juga yang bisa dibilang saham anti krisis adalah, perbankan. Perbankan tuh bisa kita bilang juga anti krisis di mana revenue-nya juga, stabil. Dan mungkin tambahan lagi buat saat ini, karena krisis ini banyak disebabkan oleh, faktor kesehatan, saham sektor healthcare juga bisa dibilang saham-saham yang anti krisis buat saat ini. Karena, waktu Mhm. kasus Covid naik, itu orang lebih banyak ke rumah sakit, orang lebih banyak melakukan rapid test, antigen dan yang segala macam PCR. Itu menyebabkan sektor-sektor yang bergerak di bidang kesehatan seperti rumah sakit atau laboratorium buat lab, itu malah, revenue-nya bisa dibilang lebih stabil, Mhm. malah bagus. Karena mereka diuntungkan dengan aktivitas orang yang lebih sadar kesehatan, orang lebih banyak, tes lab segala macam, mereka malah bagus. Jadi ada 4 sektor itu, consumer, telco, bank, dan healthcare. Itu yang bisa saya lihat, eee, Baik. sektor-sektor yang anti krisis saat ini. Mhm. Ini terkait dengan saham teknologi, apakah bisa anti krisis mengingat adanya new normal begitu kebiasaan orang? Kan kita lihat juga beberapa waktu ke belakang ini saham teknologi ini ketika sektor yang lain terkoreksi, sektor teknologi bergerak positif sendiri. Iya, bisa dibilang, saham teknologi ini saat ini adalah yang sangat yang diuntungkan dengan adanya orang lebih banyak kerja di rumah, orang nggak berani ke supermarket, orang nggak berani ke mall, dia diuntungkan. Mmm, jadi contohnya kayak kalau saya lihat dari data contohnya paling simpel yang groceries ya. Nah, Mhm. orang sekarang kecenderungan mereka menghindari masuk supermarket karena, atau masuk ke mall lah, karena mereka takut ada kontak dengan orang, takut tertular. Ini menyebabkan kita lihat sekarang trennya belanja melalui online sekarang naik. Walaupun emang presentasi belanja online terhadap total market orang belanja yang offline masih sedikit, tapi pertumbuhannya naiknya cukup cukup tinggi. Ini menyebabkan, saham teknologi sekarang diminati. Dan juga kalau kita lihat sekarang dari, valuasinya juga naiknya lumayan tinggi, mungkin juga ada euforia juga ya dengan, kalau kita baca-baca di media, ada perusahaan unicorn yang mungkin akan listing di tahun ini atau mungkin awal tahun depan. Ini menyebabkan ada euforia juga di saham-saham teknologi yang udah listing sekarang, yang, karena ada euforia yang 2 unicorn itu akan listing yang katanya valuasinya akan bagus, sehingga yang saham yang sekarang existing yang listed di bursa jadi ke bawah ikut naik. Jadi, kalau ditanya apakah saham, teknologi ada saham yang bagus untuk anti krisis, kalau buat saat ini Mhm. iya, karena perubahan dari habit masyarakat yang biasa belanja offline itu maksudnya biasa langsung ke tempatnya, karena mereka belanja melalui online, jadi mereka diuntungkan, bisa dibilang iya, buat krisis saat ini, saham teknologi termasuk yang menarik untuk, termasuk yang diuntungkan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi bisa Mhm. termasuk sih, termasuk yang benefit dari adanya, situasi yang ada saat ini, di mana orang nggak berani, Baik, keluar rumah menarik. atau nggak berani buat Mhm. keluar rumah.
Menarik ya Pak Andre, karena kita lihat emiten-emiten di dalamnya juga peningkatannya sudah sangat-sangat signifikan begitu terkait dengan emiten-emiten yang berada dalam sektor teknologi. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, ini berapa lama IHSG kita bisa kembali pulih pasca krisis? Ini yang paling susah dijawab ya, karena timeline-nya itu yang jelas gini, kalau saya lihat timeline-nya sekarang semakin pendek ya. Mhm. Tahun 2020 krisis terjadi di Maret April, market turunnya cukup dalam. Tapi butuh waktu beberapa bulan sampai di September baru market rally naik ke atas. Di Januari juga sama, turun butuh beberapa minggu atau 1 atau 2 bulan buat pulih. Saat ini juga market udah turun 1%. Ada kemungkinan mungkin akan turun ya kalau kasus COVID naik terus. Tapi mudah-mudahan sih nggak sampai nggak tertampung orang di rumah sakit, tapi ada kemungkinan market turun. Tapi kalau turun juga, saya percaya recovery-nya akan lebih cepat. Yang tadi itu saya cerita, orang udah lebih belajar bahwa sebenarnya krisis ini ada waktunya, nanti akan berhenti dan kasus COVID akan turun dan kondisi ekonomi akan pulih. Mungkin kalau ditanya berapa lama, itu saya nggak bisa jawab persisnya, tapi saya Mhm. percaya akan lebih singkat dari yang kita lihat di Januari. Januari itu mungkin buat pulih butuh 1-2 bulan, sekarang mungkin akan lebih cepat sih pulihnya. Mhm, baik. Ini juga tentunya Dengan diharapkan catatan oleh kasus COVID-nya, semua kalangan ya, masyarakat begitu ya, Pak Andre, terkait dengan recovery-nya ini semoga makin cepat makin bagus begitu ya? iya, iya. Tapi dengan catatan angka Mhm, COVID-nya nggak melonjak-melonjak banget ya, dan baik. nggak sampai orang nggak tertampung di rumah sakit, pasti recovery-nya seharusnya lebih cepat. Mhm.